10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom teman-teman semua, kita ketemu lagi dan bersyukur banget kalau kita punya waktu libur selama ini gitu ya. Seminggu ini kita bersyukur kalau kita bisa libur, kita bisa kumpul dengan keluarga, kita bisa menikmati waktu-waktu yang menyenangkan bersama dengan anggota keluarga kita. Nah teman-teman, jangan lupa untuk kita pun terus mendoakan rencana kita untuk mengadakan ibadah onsite Komisi Remaja pada tanggal 15 Mei. Pada tanggal 15 Mei atau kalau mau dibilang minggu ketiga bulan Mei ini kita akan sama-sama ibadah onsite di basement GKY Mangga Besar. Biasa kita ada di lantai 2 gedung pembinaan, kali ini kita mengadakannya di basement supaya lebih luas. Dan jangan lupa teman-teman, mari bawa diri kita, persiapkan diri kita untuk kita sama-sama beribadah. Teman-teman, mari kita juga menyiapkan hati kita hari ini supaya kita bisa growing up together, supaya kita bisa terus bertumbuh menjadi murid Tuhan yang sejati. Mari kita sama-sama menyiapkan hati kita. Shalom teman-teman, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang sangat mengasihi kita. Tuhan yang mau mati untuk menebus setiap dosa kita. Tuhan yang juga telah bangkit dan mengalahkan maut. Oleh karena itu, kita gak perlu takut menjalani hidup kita dan mempercayakan hidup kita
masa depan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena akan selalu ada harapan di dalam Tuhan. Mari kita angkat satu pujian sebab Dia hidup. Tuhan Yesus, kami saat ini mau datang ke hadapan Tuhan. Kami rindu hidup kami diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan dan secara khusus kami bersyukur karena Tuhan adalah Tuhan yang mau berbicara kepada kami, Tuhan yang mengasihi kami dan Tuhan yang mau membuat kami menjadi pribadi yang bukan hanya stagnan tetapi bertumbuh di dalam pengenalan kami terhadap Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini temanya adalah don't be afraid, jangan takut. Teman-teman, mari kita sama-sama baca dalam Matius 28 ayat 5. Ini menjadi sebuah rangkaian dari kebangkitan Tuhan Yesus. Matius 28 ayat 5 berkata seperti ini. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Teman-teman, ketika kita menjalani kehidupan kita, maka kita suka banget atau kita sering mendengar istilah pansos atau panjat sosial gitu ya. Dimana ketika kita berteman atau ketika kita membuat relasi atau kita mencari teman dekat kita, biasanya kita mencari orang-orang yang bisa menguntungkan kita. Kita mencari orang-orang yang kalau mau dibilang membuat kita terlihat lebih dari keadaan kita biasanya. Kenapa teman-teman? Ya itu natur manusia, selalu ingin kelihatan lebih keren, kelihatan lebih kuat, kelihatan lebih fame, kelihatan lebih
dari keadaan sebenarnya. Nah teman-teman, ketika Tuhan Yesus disalibkan, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka para murid tidak terkecuali siapapun, mereka ketakutan. Mereka mengikuti guru mereka melihat tanda-tanda ajaib, mereka melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan orang-orang yang dilayaninya, namun mereka lupa bahwa Tuhan Yesus pernah berkata, dialah kebangkitan dan hidup. Mereka menyaksikan Lazarus dibangkitkan dari antara orang mati. Tapi mereka tidak pernah ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata dirinya akan bangkit kembali. Teman-teman, di dalam kehidupan mereka ketika mereka melihat Yesus pemimpin mereka, teman mereka, guru mereka, Tuhan mereka disalibkan dan mati, maka pupuslah harapan mereka. Maka mereka pun tidak heran mengalami apa yang namanya ketakutan. Kalau kita sama-sama baca di dalam firman Tuhan, beberapa murid gitu ya, para murid itu berkumpul di ruangan dan mereka mengunci diri mereka. Mereka benar-benar ngumpet gitu ya, sembunyi gitu ya. Kenapa? Mereka takut teman-teman. Teman-teman, hal itu juga terjadi di dalam kehidupan Maria dan juga para murid wanita yang datang pagi-pagi ke makam Tuhan Yesus. Mereka datang dan tidak disangka-sangka. Mereka bertemu dengan malaikat yang menggulingkan batu kubur Tuhan Yesus. Yang menarik adalah malaikat itu langsung berkata seperti ini. Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Teman-teman, ada persamaan takut dengan disalibkan. Kata takut menunjukkan suatu kondisi yang lemah. Demikian juga ketika berbicara disalibkan, sebuah kondisi yang dikalahkan. Kata takut berbicara tentang kondisi dia tidak mau berani keluar gitu ya. Dan kata disalibkan itu berbicara tentang kekalahan total karena salib berbicara tentang hukuman bagi para pengkhianat, hukuman bagi para orang-orang yang berusaha menghancurkan kerajaan Roma. Teman-teman, berbicara takut dan disalibkan berbicara tentang satu kondisi bagaimana para murid termasuk Maria dan juga para murid wanita yang mendampingi saat itu, mereka hilang kontrol atas hidup mereka, mereka benar-benar ketakutan. Tapi yang menarik adalah malaikat ini berkata, janganlah kamu takut. Janganlah kamu takut. Dan ini adalah sebuah perkataan yang juga diucapkan kepada kita, orang-orang yang percaya. Kepada kita yang adalah murid-murid Yesus zaman sekarang. Malaikat itu berkata, jangan kita takut. Kenapa? Karena Tuhan kita bukanlah Tuhan yang mati. Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan hanya Tuhan yang hidup, tetapi dia adalah Tuhan yang menang. Teman-teman, ini berbicara sesuatu yang bertolak belakang dengan kata disalibkan, bukan? Kalau kita punya Tuhan yang disalibkan, kemudian dia tidak bangkit, maka kita punya Tuhan yang mati, Tuhan yang kalah. Tetapi malaikat ini memberitahukan kepada para wanita yang datang ke kubur Tuhan Yesus dan juga berbicara kepada kita, jangan takut, sebab Tuhan yang disalibkan itu sekarang sudah bangkit. Kalau kita baca di dalam Matius 28 ayat 6 dan sampai 10, teman-teman di sana teman-teman bisa lihat bahwa malaikat ini pun berkata dia tidak ada lagi di sini. Di mana? Dia tidak ada lagi di kubur. Dia sudah bangkit. Dia adalah Tuhan yang menang. Dan bukan hanya dikatakan disalibkan, teman-teman. Disalibkan sebuah kondisi pasif, sebuah kondisi yang kalau kita ngomong kata di gitu ya dalam pelajaran bahasa Indonesia, kita tahu bahwa di itu berbicara pasif dan dia tidak punya sesuatu yang aktif. Tetapi dikatakan, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Malaikat itu mau berkata seperti ini, Tuhan kita bukanlah Tuhan yang pasif. Dia Tuhan yang hidup. Dan dia adalah Tuhan yang menang. Bukan hanya itu. Dia adalah Tuhan yang aktif bekerja di dalam kehidupan dirimu dan diriku. Teman-teman, di dalam kehidupan kita ada banyak hal yang sering kali membuat kita mungkin mengalami takut.
Tapi teman-teman, apakah rasa takut itu membuat kita jadi orang-orang yang tidak mau keluar dari zona nyaman kita? Teman-teman, sering kali rasa takut menjadi alasan bagi kita untuk kita menikmati kenyamanan kita. Rasa takut sering kali menjadikan diri kita orang yang kalau mau dibilang mengatasnamakan alasan takut untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi teman-teman, mari kita lihat. Kata jangan takut itu ditulis di Matius 28. Di mana kalau teman-teman lihat di akhir dari kitab Matius, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkata waktu dia naik ke atas surga. Dia berkata segala kuasa sudah diberikan kepada dirinya. Tuhan ingin membuat kita atau meyakinkan diri kita. Kepercayaanku dan kepercayaanmu adalah kepercayaan yang tepat kepada pribadi Yesus. Kepercayaan kita bukanlah kepercayaan yang sia-sia. Kepercayaan kita bukanlah berhenti hanya di dalam dunia ini saja. Kepercayaan kita adalah kepercayaan yang sungguh-sungguh mengabdikan hidup kita pada pribadi yang benar. Pribadi yang hidup, pribadi yang berkuasa, pribadi yang menang, dan pribadi yang aktif bekerja di dalam kehidupan kita. So teman-teman, apa yang menjadi ketakutan kita hari ini? Apa yang menjadi pergumulan kita di masa sekarang? Apa yang menjadi problema di dalam kehidupan kita? Sudahkah kita membawa hal itu kepada Tuhan? Karena Tuhan peduli dengan kehidupan kita. Tuhan mau ikut menanggung bersama-sama dengan diri kita. Dan sekali lagi, jangan lupa teman-teman. Dia bukan Tuhan yang kalah. Dia Tuhan yang menang. Dia bukan Tuhan yang pasif, tapi dia adalah Tuhan yang aktif. Yuk teman-teman, mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita. Kita mau membawa masalah kita, kita mau membawa ketakutan-ketakutan kita. Karena kita punya Tuhan yang maha kuasa, yang aktif bekerja, dan yang peduli dengan kehidupan kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini mau datang ke hadapan Tuhan. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami mau supaya hidup kami bukanlah menjadi hidup yang penuh diliputi ketakutan. Tapi kami mau menyerahkan hidup kami, ketakutan kami, masalah-masalah kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tangan Tuhan yang berdaulat, tangan Tuhan yang hidup, dan tangan Tuhan yang sudah membawa kemenangan yang total di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami berani melangkah keluar dari rasa takut kami. Kami mau bukan hanya menyimpan ketakutan kami dan menyembunyikan diri kami, tetapi kami mau menghadapi ketakutan itu bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin.